Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Kopi Konco. Hari ini Kopi Konco rame banget. Selain teman-teman dari Universitas Nasional, juga ada tamu-tamu lain. Mohon maaf teman-teman dari tamu-tamu setia Kopi Konco. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Mendukung sikap mental positif Iya. itu ya. Oke, kawan-kawan kita tahan sebentar. Saya mau minum kopi, tapi saya tahu tamu-tamu saya hari ini belum punya kopi. Jadi Mbak Vira bisa bantu Mas Andika dan Mbak Ola untuk berikan kopi. Kamu minum apa nih? Apa jadi Pak? Boleh. Vira ini adalah contoh mahasiswa juga yang dia juga berprofesi sebagai barista. Barista ya. Vir, bisa ambil minum apa? Yang aren. Oke. Cappuccino juga? Oke. Nah, saya juga punya teman Mas Arfi, barista kita. Vi, tolong dibantu untuk dua tamu saya. Oke, teman-teman, sambil menunggu kopi cappuccino untuk mereka berdua, karena mereka belum punya kopi, saya duluin dengan kopi saya ya. Betul. Terima kasih loh Pak, udah dijamu seperti ini loh. Dan juga Oke. tempatnya bagus. Asik ya? Asik. Kopi Konco ini memang dipakai untuk acara-acara seperti ini. Jadi memang sayangnya kita nggak punya menu online, jadi dari kampus Iya, kamu nggak itu. bisa order, harus ke sini. Oke, ada satu hal yang penting yang harus kita pikirkan untuk memastikan bagaimana teman-teman mahasiswa, apapun cita-citanya setelah lulus, pasca kampus, mereka pengen menjadi profesional atau pekerja di suatu tempat, atau langsung menjadi wira swasta. Nah, bagaimana pandanganmu terhadap pemerintah saat ini? Apakah pemerintah sudah cukup memberikan edukasi kepada Anda sebagai mahasiswa untuk menjadi wira swasta, atau kepada Ola nanti untuk menjadi profesional seperti yang dibutuhin oleh dunia usaha saat ini? Gimana menurut Mas Andika dulu? Menurut saya pemerintah kurang ya Pak. Kurang dalam hal itu. Kita udah menerapkan industri 4.0 yang seharusnya yang dimana ini harus diatur dari dasar, sekolah dasar SMP SMA, baru kita memikirkan kuliah udah tinggal menuju ke jenjang yang lebih serius lagi gitu, bekerja contohnya kan. Soalnya kenapa di pendidikan pada saat sekolah menengah pertama maupun akhir itu SMA, kita kurang dalam pelatihan soft skill, dan juga kita hanya diajarkan materi dan teori, bukan diajarkan bagaimana di dunia kerja nanti. Seperti itu sih Pak. Itu menurut saya kurang. Ibaratnya kita udah dikasih materi tanpa diberi penjelasan. Apa kaitan materi kurikulum di sekolah, di kampus, dengan dunia kerja? Ini masih ada gap ya? Iya, masih ada gap, ya? bener banget Pak. Itu sih yang kurang menurut saya. Oke, jadi nanti Pak Menteri, Kang Mas Menteri
Diknas kita, Dikbud atau Diknas saat ini sebutnya? Saya lupa namanya. Kemenper ya, Kementerian Perindustrian. Mungkin perlu dipikirkan terkait dengan bagaimana kurikulum university untuk bisa menghasilkan lulusan yang siap diserap di dunia kerja atau siap menghasilkan lulusan sebagai entrepreneur. Tapi kita dengar dulu jawaban Ola. Bagaimana pendapat Ola? Sebenarnya Pak, kalau bagi saya sendiri itu banyak sekali sebenarnya pemerintah juga memfasilitasi ya, baik bekerja sama dengan startup yang tentang edukasi itu tersendiri untuk mengedukasi masyarakat gitu, terutama mahasiswa dan juga siswa-siswi. Cuman permasalahan itu adalah banyaknya sekali ini sumber daya manusia yang harus sebenarnya diedukasi itu Pak, dan lebih kuotanya itu tidak sebanding dengan pelatihan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu sebenarnya kurang meratanya pemberian fasilitas untuk pemberdayaan sumber daya manusianya itu tersendiri saja sih Pak. Kamu Sebenarnya punya harapan pada Bang Menteri, Mas Menteri? itu sih Pak yang paling utama itu adalah meratakan dulu nih gitu untuk peningkatan SDM. Salah satunya kan saat pandemi COVID ini, kebetulan saya dari Lampung, saya merasakan sendiri Pak untuk kuliah via daring terus harus Zoom itu sulit sekali sinyalnya gitu. Nah ini kan salah satu sebenarnya problem-problem seperti ini banyak gitu di daerah-daerah terpencil. Nah ini yang sebenarnya dari sisi prasarana dan sarana yang harus diutamakan dulu untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu untuk dapat bersaing dengan tidak hanya ASEAN tetapi juga dunia begitu. Jadi juga terkait dengan pembelajaran daring saat ini juga pemerintah mestinya mikirin internetnya digampangin dong, mengingat di beberapa tempat internetnya nggak sambung dengan baik ya. Mungkin juga perlu pikirin nih, mintain gratis pulsa deh buat khusus mahasiswa. Kan kemarin juga dikasih tuh sama Menteri. Tapi saya belum pulsa dapat gratis. Pak. Hah? Saya belum dapat Belum tapi. dapat, juga nggak daftar sih. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini, kamu berdua pasti lihat situasi yang saat ini sedang marak dengan berbagai penolakan dan persetujuan atau dukungan terhadap regulasi-regulasi anyar yang dibuat oleh negara. Misalnya contoh paling aktual saat ini adalah Omnibus Law tuh, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kira-kira apa kemanfaatan undang-undang itu bagi teman-teman mahasiswa? Pernah baca nggak? Mas Andika kasih saya deh, apa pandanganmu terhadap itu? Kalau dibilang pernah baca, pernah yang ada dipublis di TV aja ya Pak? Di media TV, aja, di media ya? aja. Cuman saya lupa tuh. Cuman yang saya kutip dari beberapa yang saya baca tentang industri ini nyambung dengan Omnibus Law sih Pak. Contohnya kayak sistem pembayaran, sekarang semua serba digital. Oke. Ada GoPay, Oppo, yang lain-lain semuanya kan. Jadi tujuan kita itu sebenarnya di Omnibus Law untuk ingin memperkembangkan industri ini. Cuman menurut saya salahnya sumber daya itu tidak dikembangin dulu secara mental, secara semuanya. Menurut saya seperti itu. Jadi teman-teman calon tenaga kerja ini secara Iya. mental mungkin belum siap ya. dengan industri ini. Kan negara yang pertama berkembang ini kan di Tiongkok ya Pak, yang saya Ya, baca ya Pak, itu betul. sangat besar banget. Sistem pembayaran udah pakai WeChat. Nah di sini kurang itu, sih. Kurang. Kurang efisien, belum efisien sih Pak. Oke, Ola? Kalau untuk saya sendiri, saya nggak mau banyak mengkritik atau bagaimana ya Pak terhadap Omnibus Law karena saya belum membaca 1187 halaman tersebut gitu. Hafal dia Terlalu halamannya. banyak untuk saya baca. Nah, saya sebenarnya tidak mempermasalahkan untuk Omnibus Law itu tersendiri nih Pak. Tetapi saya sedikit mempermasalahkan ketika misalkan kami sebagai mahasiswa terjun untuk aspirasi masyarakat nih Pak terkait Omnibus Law. Mungkin teman-teman saya yang terjun ke lapangan demo itu sudah membaca 1187 halaman tersebut ya Pak. Menurutmu udah baca nggak mereka? Belum sih Pak sepertinya.
Nah, maka dari itu sebenarnya saya kurang setuju ketika misalkan mahasiswa dikaitkan dengan perusak dalam demo tersebut, karena bagi Demo yang saya anarkis. iya anarkis gitu, pembakaran dan lain-lain, karena bagi saya mahasiswa itu memiliki identitas dan menggunakan identitas tersebut salah satunya itu adalah menggunakan alma mater. Nah, maka dari itu juga sebenarnya demo juga menjadikan ajang bagi oknum-oknum juga ya Pak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, itu tersebut sih yang menurut saya hal yang tidak saya setujui gitu dari Omnibus Law ini, yang banyak kritik dan lain-lainnya itu saya tidak menyetujui dengan label bahwa mahasiswa itu adalah perusak fasilitas dan yang menyebabkan demo anarkis begitu. Iya, jangan sampai apa ya, banyak teman-teman mahasiswa tidak tahu tapi ikut-ikutan dan kemudian terjebak di perilaku Itu salah juga anarkis. ya Pak. Kira-kira apa sih yang kurang dari situ? Kalau itu memang bagus, yang kurang apa? Komunikasi pemerintah kepada mahasiswa, atau memang mahasiswa dibiarin aja untuk mengetahui dengan sendirinya, karena undang-undang yang sudah dilahirkan kan dianggap masyarakat sudah mengetahui ya. Ini kan ada gimana Andika menurutmu? Kekurangannya di mana? Kenapa Kekurangannya kamu tidak tertantang untuk baca 1180 halaman? belum itu sih Pak, belum tertantang mungkin ya Pak. Cuman kalau untuk seperti itu, mohon maaf tadi tanya apa? Tentang apa? Apa gini, menurutmu apakah pemerintah kurang sosialisasikan ini di kalangan kampus? Oh yes. Undang-undang ini kurang disosialisasikan di kalangan kampus. Kita dengar 2 minggu yang lalu Pak Presiden sempat kecewa di rapat kabinet. Dia sampaikan jangan sampai terjadi lagi proses komunikasi buruk atau sosialisasi buruk seperti yang terjadi di Omnibus Law. Wah, Sebenarnya itu kurang komunikasi kepada masyarakat sih Pak, bukan hanya sekedar mahasiswa ya Pak. Menurut saya itu masyarakat pada umumnya kurang Di kampus komunikasi. sendiri ada nggak sosialisasi tentang misalnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ada nggak di kampus? Selama ini belum ada. Nggak ada ya? Belum ada. Mungkin perlu dikasih saran Iya. itu, supaya di kampus juga diberikan edukasi gitu ya. Iya. Soalnya sekarang kalau Andika mau bikin usaha, kafe kecil seperti ini misalnya, itu nggak perlu izin rumit-rumit. Kamu tinggal datang ke OSS, ke unit pelayanan terpadu satu pintu di DKI, bagus juga di sini, terus ada di BKPM juga, di semua daerah ada. Kamu tinggal daftar, sehari selesai kok izin itu. Nggak nunggu lama ya Pak sekarang? Enggak nunggu Wah, lama, hebat. sudah bagus kan. Hah? Berkat Omnibus Law. Itu bukan karena Omnibus Law kalau perizinan itu, tapi sudah ada sejak 2019. Sistem OSS itu ada perpresnya. Nomornya saya lupa. Tapi intinya ada harapan apa terkait dengan masalah kebijakan pemerintah supaya kalian nanti begitu lulus siap menjadi pekerja atau siap menjadi wira swasta. Kamu punya harapan apa Andika? Saya harapan sih semoga jauh lebih baik ya untuk kepemerintahan. Seperti ya diberikan pelatihan dari dasar sih sebenarnya. Untuk saya ini sekarang ya udah saya udah di kuliah. Jadi saya harus lebih banyak belajar ekstra, lebih cepat belajar lagi di universitas ini. Ya saran saya yang di bawah-bawah saya, karena saya punya adik nih Pak. Jangan sampai kan dia naik lulus hanya sekedar kerja tanpa ada basic skill, apalagi SMA ya. Kebanyakan kan orang yang bekerja itu SMA. Dia lulus ya udah nggak ada basic skill sama sekali, atau SMK gitu. Nah maksud saya itu dari sekolah dasar itu dia harus seharusnya udah diajarin. Jadi mereka sepahit-pahitnya itu udah siap untuk di dunia kerja. Itu sih tujuan saya Pak. Itu minuman kopimu Waduh, sudah iya. available. Baik. Silakan Iya, Mbak Ola, terima kasih. Mas Andika. Silakan diminum. Terima kasih, Pak. Kita break sebentar untuk memberi kesempatan pada teman-teman kita untuk minum kopinya dulu. Kawan-kawan yang di rumah kalau mau tanya pada mereka atau tanya kepada saya, silakan tag saja melalui akun YouTube yang sudah tersiar di hadapan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kita break sebentar 2 menit untuk minum kopi ya. Gimana? Jaringannya jelek ya? Numpuk lagi. Aduh, kita ini benar-benar jaringannya lagi. Tapi recording bagus. Record bisa? Record YouTube. Recording by YouTube, oke. Oke. Oke,
kita kembali ke channel kita dan saat ini saya masih bersama dengan dua mahasiswa terpilih yang dari Universitas Nasional. Hari ini kita hadirkan mereka berdua bukan tanpa alasan, karena kami tahu bahwa mereka berdua ini bukan sekedar mahasiswa biasa, tapi mereka sudah berprofesi sebagai satu profesi pengajar, freelance, voluntary barangkali. Si Ola ini selain menjabat sebagai mahasiswa, dia juga mengajar di sebuah tempat di sekolah dasar dalam bentuk freelance atau part-timer, itu luar biasa. Dan ternyata setelah kita dengar lebih banyak dari Mas Andika, ternyata dia juga bukan mahasiswa biasa aja, ternyata dia pernah seorang lulusan SMK, pernah bekerja di sebuah retail supermarket atau apa namanya itu, nggak usah sebut mereknya ya, sudah pernah kerja di sana, terus kemudian dia menjadi seorang mahasiswa. Dan tentu saja ini menjadi menarik bagaimana sudut pandang mereka terhadap policy kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, baik dalam kurikulum pelajaran biasa ataupun dalam hal Omnibus Law yang saat ini sedang hangat dibahas oleh berbagai unsur masyarakat. Dan terutama yang kita pengen dengar dari mereka, kira-kira mereka punya harapan apa sih? Baik kepada dunia usaha ataupun kepada pemerintah. Nah tadi dari segi pemerintah mereka sudah menyampaikan aspirasinya bahwa kurikulum banyak teorinya, tetapi juga perlu ditingkatkan jumlah jam mata ajar terkait kurikulum-kurikulum itu dalam bentuk praktek. Dan prakteknya seperti apa? Nah ini ada satu pemikiran baru bahwa lompatan pembelajaran itu mestinya juga dimulai dari bangku kuliah yang tidak hanya berkutat dengan buku. Kita pengen tahu dari teman-teman ini, kira-kira selain mata pelajaran yang dibawakan oleh dosen dan dibawakan dalam bentuk buku-buku baik di perpustakaan atau buku-buku yang Anda baca, itu kira-kira kamu belajar dari sumber apa lagi? Apakah, silakan, kira-kira kita pengen tahu, selain dari ibu dosen, bapak dosen, buku-buku di kampus, buku-buku di perpustakaan, kira-kira apa lagi yang Ola pelajarin? Ola dulu deh, dari mana kamu sumber-sumber pelajaran? Kalau misalkan saya Pak untuk belajar itu biasanya saya suka download e-book dari electronic book itu dari Channel internet. apa yang paling kamu ambil? Namanya itu Legal kalau nggak salah ya. Saya agak sedikit susah Pak ngomongnya bisa gitu. ngambil dari download, Iya, download free. dari situ free, dan jadi kita tinggal search aja. Contohnya misalkan marketing communication, nanti langsung muncul tuh banyak sekali pilihan. Kita bisa lihat nih pilihan yang menurut kita paling bagus gitu yang mana. Terus kedua juga saya biasa mengambil kurs yang online tapi free juga nih Pak kebetulan gitu. Biasanya ada dari Coursera, mungkin bisa dicatat buat teman-teman dari Coursera, atau yang berbayar Tuh, nanti itu di YouTube seperti ditambahkan nih. Iya. Petuahnya dari Ola tuh, channel-channel yang Anda bisa ambil dari pembelajaran online, e-book online. Ini free semua ya teman-teman. Free ya? Iya Pak. Terus juga kadang bisa ambil kurs juga, tetapi secara ini agak berbayar sih gitu. Itu dari Udemy. Ini banyak banget Pak pilihannya gitu. Jadi dan itu hal-hal yang mungkin di perkuliahan itu nggak diajarin. Salah satu contohnya mungkin tadi UE writing gitu. Tetapi kita bisa belajar dari situ. Dan itu berbayar, tapi menurut saya itu adalah investasi jangka panjang seorang mahasiswa. Kamu punya duit untuk bayar itu? Dari tadi Pak pekerjaan freelance. Dari pekerjaan freelance dia dapat duit untuk membeli e-book yang berbayar. Keren, berikan aplaus dong pada dia. Tapi jangan merasakan bahwa untuk itu tuh rugi gitu ya Pak, karena uang kita untuk beli buku, terus untuk ambil kurs, karena bagi saya itu adalah investasi diri sendiri gitu. Oke, that's nice. Andika, gimana sudut pandangmu? Kamu dapat dari mana sumber-sumber belajar untuk menjadi entrepreneur atau menjadi profesional selain dari kampus? Yes. Selain dari kampus, karena saya kan lebih fokus kepada apa menurut saya yang potensi saya gitu, kesukaan saya di apa. Jadi saya lebih fokus ke situ. Jadi saya nyari misalkan di e-book, saya baca itu apapun yang di internet tentang public speaking, tentang apapun itu. Dari video di YouTube sangat banyak menurut saya Pak. YouTube itu banyak banget dari siapapun, dari luar. Kamu termasuk orang yang memperkaya YouTube tuh. Iya sih, salah satunya ya Pak. Lanjut. Nonton. Terus juga ngumpul sama teman. Menurut saya itu ngelatih kayak kita bicara, bercanda, itu kan berimprove.
Menurut saya itu ngelatihnya di situ bisa sih Pak. Gitu Sebenarnya ya. tergantung kita memanfaatkan kondisi aja. Pergaulan. Iya, pergaulan seperti itu. Saya mau tanya pada Andika sama Ola, apakah kamu punya idola pengusaha sukses di Indonesia? Bapak Danang ya? Saya pengusaha kecil. Ola punya nggak? Di Indonesia saya suka salah satu yang punya brand MS Glow. Itu make up Pak. Ampun, saya nggak ngerti. Karena kan saya wanita ya Pak ya, dan pecinta make up juga dan skincare gitu. Oke. Itu karena menurut saya untuk di usianya yang masih 29 tahun tetapi bisa mempunyai udah banyak pelanggan gitu dan bisa buat tower juga gitu di Jakarta. Beliau ini dari Surabaya gitu kebetulan. Itu menarik banget sih Pak dengan apa ya kepribadiannya bisa kamu yang contoh dari dia? kepribadiannya sangat low profile. Itu salah satunya karena beliau ini sangat memperhatikan masyarakat dan UKM begitu, dan bahkan juga membeli UKM itu untuk dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu. Itu yang saya Ada highlight aspek banget gitu. filantropinya ya. Iya, itu bagus banget sih untuk dijadikan role model. Oke, gitu. oke. Nah, kembali ke masalah harapan kalian ya, setelah dalam waktu dekat nih kalian kan akan selesai menjabat dari status sebagai mahasiswa nih, terus jabatan Anda tambah satu, nama Anda di belakang kan tambah satu nih, sarjana ilmu komunikasi atau apa nih. Kira-kira harapanmu terhadap dunia usaha saat ini itu apa kira-kira? Teman-teman yang udah korporasi-korporasi besar itu, ada cukup banyak korporasi multinasional yang ada di Indonesia. Ada juga banyak korporasi yang asli Indonesia, sangat domestik, PMDN. Itu kira-kira punya harapan apa teman-teman mahasiswa? Saya batuk dulu ya Pak. Jadi harapannya kepada Bapak Danang kayak sih harapannya. Ayo dong Pak, perbanyak lagi gitu. Sistem lapangan pekerjaan untuk kami para lulusan mahasiswa untuk magang deh. Dipermudah ya Pak, diperbanyak. Magangnya dipermudah, diperbanyak gitu. Dan juga ya kalau bisa bekerja di sana, syukur. Oke, ini harapannya Andika pada korporasi-korporasi besar yang di bawah Apindo kali ya. Iya benar, dari bawah apa Pindo. Oke, Ola? Ini pesan saya untuk Apindo deh Pak. Bagaimana kan Untuk Apindo ini kan, Apindo nih. iya ini khusus ya buat Apindo ya Pak ya. Kalau Apindo ini kan jadi membawahi perusahaan-perusahaan banyak ya Pak ya, multinasional juga kan Pak. Ya. Nah, ini kan salah satu di mana saya berharap Apindo ini bisa memberikan dampak terutama bagi mahasiswa dan juga siswa-siswi itu untuk mempunyai pola pikir nggak takut nih untuk jadi wirausaha. Karena saat ini kan kita udah seperti culture ya Pak ya, udah seperti membudaya gitu mindset. Anak-anak tuh dari ini pengennya jadi seperti ini, pekerja gitu. Mereka takut untuk keluar dari zona aman, bukan zona nyaman. Zona aman itu dapat tunjangan segala macam. Mereka takut gitu untuk Jadi keluar pegawai negeri dong. Ya, takut gitu Pak untuk keluar dari zona tersebut gitu. Karena itu kan sudah tertanam dalam mindset mereka gitu. Nah ini bagaimana Pak untuk memberikan pelatihan, ya mengedukasi gitu. Itu sih Pak harapan saya paling besar itu agar mental mereka ini tidak takut untuk menjadi seorang wirausaha. Sekarang pertanyaan ini menjadi kembali ke teman-teman di Civitas Akademika nih. Bagaimana memproduksi lulusan sarjana S1 untuk tidak sekedar berpikir menjadi pegawai, tetapi berpikir menjadi entrepreneur, berpikir menjadi wirausaha. Karena kita tahu angka serapan tenaga kerja yang ada di Republik kita dengan situasi ekonomi saat ini tidak akan mampu menampung seluruh lulusan dari universitas. Teman-teman dari universitas yang lulus pun juga akan bersaing dengan pasar bebas dari keterbukaan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN yang bisa masuk dengan bebas ke Indonesia. Artinya mereka tidak akan saling berkompetisi dengan sesama rekan mahasiswa di Indonesia, tapi juga dengan dunia luar. Nah, mereka punya harapan terhadap dunia usaha agar dunia usaha bisa secara lebih masif terbuka menerima teman-teman mahasiswa ini sebagai sarana magang, sarana vokasi pelatihan supaya mereka bisa mempraktekkan apa yang dipelajari di kampus dalam dunia usaha. Tetapi tadi juga ada catatan yang menarik bahwa kurikulum di pendidikan mestinya juga lebih banyak memuat dimensi praktikalnya, tidak hanya sekedar teoritik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah disampaikan harapan terhadap dunia usaha dan terutama kepada Apindo. Oke, ini akan saya sampaikan kepada
15.000 anggota APindo di seluruh Indonesia agar semuanya mau membuka diri untuk memberikan kesempatan magang dan kesempatan berkarya bagi rekan-rekan lulusan S1 ya, mahasiswa. Di poin terakhir kita masih punya 10 menit terakhir, Mas Andika, ada harapan, ada siapa tokoh favoritmu di pemerintahan saat ini? Yang paling kamu kagumi itu siapa? Pak Erick Thohir. Erick Thohir? Iya. Bang Erick Thohir? Iya. Wah, Bang Erick Thohir dulu waktu kampanye sering kampanye di Kopi Konco ini. Kita Sering ya. dia sering kampanye di sini. Mengapa Bang Erick Thohir ini menarik buat kamu? Karena menurut saya gaya kepemimpinan dia itu fleksibel. Terus juga tegas, nggak arogan, dan juga menurut saya bagi saya gitu lah ya, masuk gampang dicerna. Gitu ya. Dari cara penyampaian dia, saya nggak suka seperti ini, hanya ya udah to the point tapi jelas gitu. Saya suka sih seperti itu. Gitu Bapak ya. Erick Thohir. Apalagi dari karakter dia, tentang sikap mentalnya, tentang manajerialnya memimpin seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Menurut saya dari yang saya lihat di video balik lagi ke YouTube, saya kan juga ngeliat dia seperti apanya ya kan. Dia juga orangnya family man juga, yang saya lihat juga di gaya pemimpinannya gitu. Santai ya, iya, low profile. tenang, ya. low profile gitu, humble juga coba. Humble. Saya sempat lihat bukannya bertemu langsung dari jauh gitu, soalnya rame kalau dia lewat pasti Pak. Rame. Dia masih ramah gitu sama orang, itu sih yang saya Kamu suka. ada harapan apa terhadap BUMN di Indonesia karena sekarang yang memimpin Bang Erick? Apa kira-kira harapanmu pada BUMN kita saat ini? Bekerja jauh lebih baik dan jujur aja sih Pak. Tuh, para komisaris, para direksi BUMN, Andika punya pesan agar Anda bekerja lebih baik dan terus-menerus, apa tadi istilahnya? Jujur. Jujur. Jujur sulit soalnya, Pak. Jujurlah. Macam mana nih, nanti ada yang tersinggung nih, emang gua nggak jujur apa ya? Itu kan hanya masukan ya Pak. Oke, thank you. Bang Erick, kami akan kirimkan potongan video ini dari pendapat Aduh. Andika kepada Anda. Nih ada mahasiswa yang luar biasa dan dia pengen punya sudut pandang mengagumi di kau. Nanti tolong bikinkan kesempatan magang buat dia di salah satu BUMN ya. Nanti teman-teman UNAS yang Universitas Nasional yang pengen magang di BUMN, nanti kita ngobrol deh sama Andika sama Bang Erick. Nanti kita undang Bang Erick di dalam Talkshow Indah ya. Thank you Andika. Kalau Baik Pak. Olah, menteri siapa yang paling favorit menurutmu? Sri Mulyani. Come on, karena kamu perempuan terus memilih perempuan. Enggak Pak. Karena saya dari dulu menyukai beliau dari zaman SMA. Karena kan dulu saya juga pengen masuk ekonomi nih Pak, gitu. Jadi saya melihat bahwa beliau ini sangat amat pinter dan juga strategi ini sangat bagus gitu. Dan saya melihat beliau ini sebagai sosok yang woman independent gitu. Dan juga teguh pendirian dan juga tegas juga terhadap Kementerian Keuangan ya Pak. Gitu sih Pak. Yang luar biasa ya, beliau dua periode dipercaya oleh Pak Jokowi presiden kita untuk memimpin kementerian yang sangat vital di Republik kita ini. Kamu punya harapan apa, Bu Menteri? Setelah Menkeu, kamu punya harapan nggak? Saya berharapnya sih beliau bisa tetap ini sih Pak, ada khusus gitu, pelatihan khusus yang dari beliau gitu. Jadi misal kita beliau mendirikan sebuah pelatihan untuk tentang manajemen atau atau tentang keuangan gitu, dan beliau juga bisa menerapkan ilmu-ilmu beliau ini kepada generasi penerusnya gitu, untuk menjadi Menteri Keuangan yang baik juga nih Pak, seperti beliau gitu. Karena kan penghargaan yang diraih Sri Mulyani juga cukup lumayan ya Pak, bahkan jadi menteri terbaik di dunia begitu. Oke. Ini berarti saya juga harus punya potongan video komentarnya Ola nih terkait dengan kesan beliau pada Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya, salah satu tokoh hebat Indonesia, dan dengan prestasi beliau bisa mendapatkan apresiasi dari dunia internasional sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia, dan dia punya harapan agar Ibu Menteri itu dong kasih kursus-kursus pembelajaran buat teman-teman mahasiswa. Barangkali Ibu Menteri juga perlu kita undang ya untuk berbicara di seluruh Boleh itu, Pak. kampus ya melalui channel YouTube ini. Saya kira nanti kita undang deh Ibu Menteri. Saya juga
Nanti saya akan WA ke Ibu potongan pendapat kamu ini, saya akan WA-kan ke Ibu dan Mas ke Bang Erik juga. Rekan-rekan sekalian, tentu ini tidak akan menjadi channel kita yang terakhir. Nanti kami akan undang lagi teman-teman dari Universitas Nasional ini untuk dalam agenda Selasa berikutnya, entah Selasa minggu depan atau Selasa minggu berikutnya, untuk kita pertemukan dengan rekan mahasiswa dari universitas lain. Kita pengen nanti salah satu dari Andika atau Ola ini memberikan perspektif mereka secara lebih tajam terhadap regulasi-regulasi di Republik kita yang kiranya diperlukan untuk mendukung kesempatan kerja bagi adik-adik mahasiswa kita. Kita pengen nanti baik Ola atau Andika untuk hadir lagi di dalam edisi channel ini untuk kita pertemukan dengan mahasiswa dari kampus lain, supaya ada sedikit debat, barangkali mereka berbeda perspektif atau sama perspektif, tapi kita akan pilih, dan siapa yang akan menentukan antara Andika atau Ola adalah pendapat Anda semua melalui channel ini. Setelah ini kita akan tayangkan record video ini secara lengkap ke channel YouTube kita dan kita akan tayangkan ulang sehingga rekan-rekan memberikan kesempatan untuk sehingga kita memberikan kesempatan bagi Anda semua untuk memilih antara Andika atau Ola untuk mewakili diskusi atau debat di 2 minggu ke depan. Sebelum closing acara ini, saya ingin Andika dan Ola memberikan closing note. Teman-teman semuanya, kita ingin dengar dari pendapat mereka secara makro saja, kira-kira apa yang Anda harapkan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan situasi saat ini, kira-kira kamu punya harapan apa sehingga ada perbaikan yang sangat global. Baik Pak. Nice word. Andika, gimana pendapatmu? Untuk Saran dan harapanmu. para pemerintah, saya berharap tingkatkan sumber daya manusia, tingkatkan segala fasilitasnya, terus juga dipermudah segala urusan untuk kami orang yang asli Indonesia pribumi, karena pasar global ini kan banyak saingan, ya saya mohon lah jadi berikan yang terbaik untuk anak negeri ini yang di luar sana, seperti itu sih Pak. Oke, makasih Andika, makasih Ola, berikan aplaus teman-teman pada 2 wakil mahasiswa Indonesia kita saat ini, dan tentu saja ini bukan yang terakhir, nanti masih ada lagi sesi-sesi berikutnya. Saya janjikan tadi kita akan mengundang salah satu dari mereka, kan tidak bisa semuanya. Jadi kita akan undang lagi untuk kita masuk ke dalam edisi berikutnya berupa dialog, diskusi, dan mungkin debat yang agak sedikit lebih butuh persiapan. Nah, hari ini kita cukup dengan agenda kita. Terima kasih atas kehadiran kamu semuanya. Sama-sama, Pak. Terima kasih Salam banyak. untuk seluruh mahasiswa Universitas Nasional dimanapun Anda berada, dan Civitas Akademika, Bapak Ibu dosen, rektor, dan dekan, dan semuanya. We going to see you again next time in the next 2 weeks. Oke? Terima kasih. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minum dan kita santai-santai, itu masih online.